Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Baik pemirsa, telah hadir bersama kita seorang Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, yakni Pak Saiful Roswandi, SPDI MH. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Salsa sehat ya? Alhamdulillah. Amin, saya amin, sehat, amin. Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di tengah pandemi kita mematuhi protokol kesehatan ya Pak Oke, ya. sip. Oke, boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah profil Bapak nih? Oh gitu, baik. Mungkin saya sapa juga, terima kasih Mbak Salsa. Saya sapa pemirsa BTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan dari teman-teman BTV. Tadi apa yang ditanyakan oleh Mbak Salsa mengenai profil saya, sebenarnya profil saya itu tidak ada yang wah-wah begitu ya. Artinya yang memang tidak ada yang begitu hebat-hebat banget lah. Apalagi dari sisi kami sebagai tinjau dari keluarga. Saya ini kan dari orang biasa. Ayah saya almarhum Juhardi, beliau profesi dahulu sebagai tenaga pendidik, guru sekolah dasar. Ibu saya juga ibu rumah tangga. Tapi itu tadi, meskipun kita dari orang biasa, bukan berarti kita tidak bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Iya benar sekali Pak. Itu yang penting. Berarti Bapak sebelumnya basicnya pendidikan ya? Ya, kami basicnya orang tua mendidik kami memang lebih orientasinya kalau persoalan akademik ke ilmu pendidikan. Kami 5 saudara semuanya background pendidikan, hanya yang si bungsu tuh yang ngambil jalur farmasi ya, sebagai apoteker. Anak keberapa nih Pak? Kalau saya anak kedua dari 5 bersaudara. Kami 5 bersaudara, cuma saya yang laki-laki, 4-nya perempuan semua. Punya anak sekarang Pak? Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak. Satu yang tua perempuan, yang masih kecil laki-laki. Yang tua umurnya paling cuma 9 tahun, kelas 3 SD. Yang bungsu cuma baru 3 tahun. Luar biasa anugerah ya Pak. Amin, ya? amin. Itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya, sebelumnya menjadi kepala ombudsman kerja di mana nih? Wah, kalau itu ceritanya nih panjang nih. Saya sama tidak jauh beda dengan teman-teman. Karena background saya dari awal masih mahasiswa tuh sudah jadi wartawan. Saya dari mahasiswa sudah jadi wartawan, maka mungkin di sini saya bisa sampaikan, meskipun kita sebagai mahasiswa, terutama kepada teman-teman adik-adik mahasiswa, kita harus tetap memberikan karya yang terbaik. Kita harus tetap juga mampu mengembangkan aktivitas kita keluar. Tidak mesti harus monoton di akademik saja. Saya sebagai mahasiswa bisa bekerja sebagai wartawan sekaligus, ya kan? Apalagi di mahasiswa saya bisa terpilih sebagai presiden SNAN atau presiden mahasiswa. Wah, dulu pernah jadi presiden ya? Memang aktivis saya. Saya tempa diri untuk menjadi mahasiswa sekaligus sebagai aktivis yang selalu hadir untuk melihat isu-isu sosial, untuk melihat kepentingan-kepentingan masyarakat yang terabaikan oleh pemerintah. Itu saya selalu hadir. Mulai dari presiden mahasiswa, menjadi ketua umum HMI cabang Kerinci, paling aktif saya. Maka saya sering sampaikan dengan teman-teman mahasiswa. Mahasiswa itu prasyaratnya tercermin 3 hal. Apa ini Pak? Pertama, dia cerdas secara organisatoris, ya kan? Secara akademik dia cerdas. Dia aktif secara organisasi, orangnya aktif, dia hangat sebagai lelaki. Jadi 3 hal ini harus ada melekat pada setiap mahasiswa. Harus menyentuh, Pak. Harus dimiliki. Dari sisi akademik dia cerdas, dari sisi organisasi dia aktif, sebagai organisator, ya kan. Sebagai lelaki kalau dia seorang mahasiswa, dia harus hangat. Tampil penuh menggembirakan, penuh istilah kamu tadi memberi inspirasi bagi yang lain, harus begitu. Baik pemirsa, inilah seorang Pak Saiful Roswandi yang menginspirasi untuk pemirsa di rumah yang menonton. Baik pemirsa, bagaimana bisa Pak Saiful ini menjadi Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi? Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya, masih bersama Pak Saiful. Baik Pak, melanjut obrolan kita sebelumnya, Bapak menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. Tentu tidak mudah untuk mencapai ke titik ini Pak. Menjadi seorang Kepala Ombudsman tentu banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, seperti apa perjalanan karir menjadi Kepala Ombudsman? Ya, boleh jelaskan pada pemirsa? Baik, terima kasih Mbak Salsa. Ini bagi saya mengikuti seleksi untuk menjadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi ini pengalaman yang berharga. Karena sebelum-sebelumnya saya belum menemukan ada kompetisi atau seleksi yang ditempuh begitu ketat. Sangat-sangat selektif. Ya, Pak, ya? Memang mulai dari administrasi sampai kepada persoalan ujian-ujian dan tes segala macam. Terakhir itu pada saat profil assessment dan wawancara. Wawancara itu kita langsung wawancara dengan 9 pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Meskipun itu semua kita lalui dengan daring ya, melalui Zoom meeting. Tetapi contoh dalam hal ketatnya dan sangat seleksi yang dilakukan untuk melaksanakan tes profil assessment, ujian profil assessment itu bisa menghabiskan durasi seharian penuh. Kami kemarin ikut tes dari jam 7 pagi sampai jam 19, jam 7 malam, baru selesai. Semua rentetan itu diatur dengan apik dan dites memang oleh asesor-asesor yang punya kompetensi untuk melakukan tes. Dari jam berapa tadi Pak? 7 pagi sampai jam 7 malam. 7 malam lagi. Nah, apa sebenarnya yang dicari oleh ini kan Indonesia itu? Saya jelaskan, ini kan memang lembaga negara ya. Ombudsman ini berujuk kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ini adalah institusi atau lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang yang memang kerjanya itu adalah untuk mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Itu tugas kami. Seluruh mengawasi aspek penyelenggara pelayanan publik. Ya, seluruhnya. Baik itu pemerintah, baik yang dilakukan oleh lembaga negara, baik yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN, maupun hal semuanya. Maupun yang dilakukan oleh swasta dan perorangan apabila dia ditugaskan untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan publik. Itu kami yang mengawasi. Kami harus mengawasi bahwa dan bisa memastikan bahwa para pihak penyelenggara itu bisa menjalankan pelayanan publik yang merupakan hak masyarakat yang itu dijalankan dengan penuh dedikasi, penuh keadilan, tidak berpihak, penuh independen, objektif, kapan perlu prosesnya cepat, murah, tanpa biaya. Itu harus kami tahu standar-standar pelayanan seperti itu yang terjadi di setiap instansi. Berarti inilah yang dicari oleh Ombudsman Republik Ini yang kita Indonesia, awasi. Memang ini sistem kepemerintahan yang semestinya yang sudah jalan itu. Tapi kan siapa yang mengawasi? Iya, benar sekali. Itulah Ombudsman yang mengawasi. Menjadi Kepala Ombudsman, apa nih perannya Pak untuk masyarakat? Peran kami adalah bagaimana memastikan bahwa hak masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh baik itu pemerintah, swasta, BUMN, BUMD segala macam itu didapatkan. Pelayanan yang didapatkan paling tidak terpenuhinya standar minimal, bahwa mereka diperlakukan dengan baik, mereka mendapat hak pelayanan yang baik, mereka tidak diperlakukan diskriminatif, akses pelayanan bisa didapatkan dengan mudah dan murah, sedapat mungkin tanpa ada biaya dalam hal mereka mendapatkan pelayanan publik. Itu yang paling penting. Berarti Ombudsman terbuka untuk siapa saja yang memang terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Kalau di Jambi terbuka untuk seluruh rakyat Provinsi Jambi. Silakan hari apapun ini itu apapun itu yang dialami dalam konteks pelayanan publik silakan seluruh rakyat apabila mengalami pelayanan yang tidak baik atau tidak mendapat pelayanan dari instansi penyelenggara pelayanan, silakan beritahu Ombudsman. Nanti kita yang akan membantu memfasilitasi supaya mereka mendapat hak pelayanan tersebut. Ya, tentu banyak sekali kasus-kasus yang harus ditangani ya Pak ya. Boleh tahu kasus apa saja nih? Kalau yang sekarang ini paling isu-isu saat ini. Ya, kalau saat ini isu-isu yang karena saya tadi baru dilantik, masuk kantor pun baru 8 hari. Kemarin itu ada baru 8 hari menjabat. Baru 8 hari menjabat. Luar biasa sekali. Apa yang kemarin yang aktual itu mengenai pemagaran SD 135 yang di Eka Jaya kemarin. SD 135 ya. Nah, itu yang kita ingin usahakan agar
pemagaran tersebut itu karena sudah mengganggu pelayanan publik di zona pendidikan, kita minta itu dibuka. Itu yang kemarin saya langsung turun ke lapangan untuk mengetahui sesungguhnya apa sih konflik yang terjadi saat itu, begitu. Gitu. Apakah sekarang ada program tertentu untuk masyarakat dalam ombudsman ini? Kalau program memang secara nasional kita sudah dibuat rencana strategis dan dari seluruh mengimplementasi dari seluruh mengimplementasikan program-program yang ada di ombudsman. Namun saya waktu masuk seleksi kemarin itu kan membawa program tersendiri yang itu harus terkoneksi dengan program ombudsman. Saya punya maksud, punya target bagaimana misalkan dari sisi pelayanan terbangun kerjasama antara ombudsman dengan seluruh lembaga instansi penyelenggara pelayanan untuk membangun komitmen, membangun kesepahaman, bersepakat bahwa pelayanan untuk masyarakat memang berjalan sesuai dengan baik ditinjau dari sisi peraturan dan perundangan maupun dari sisi aspek terpenuhinya standar pelayanan. Itu harus satu paham dulu antara ombudsman dengan pihak-pihak. Itu harus saya lakukan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dan memang sekarang MOU itu sudah sebagian sudah ditandatangani, tinggal lagi ada beberapa daerah yang belum ditandatangani. Nanti ke depan ini yang mesti kami dorong. Kepala Kejati, saya cek juga seluruh pelayanan yang ada di sana. Dari sarana prasarana pelayanan, untuk di Kejati saya sudah akui ini sudah luar biasa. Mereka sudah bikin fasilitas pelayanan ruang tunggu yang sehat, ruang tunggu yang bersahabat. Di situ ada lagi ruang ibu untuk menyusui. Artinya zona-zona fasilitas yang seperti itu yang harus dinikmati oleh rakyat apabila berurusan dengan pihak Kejati, pelayanannya sudah sangat maksimal. Baik pemirsa, inilah perjalanan karir seorang Pak Saiful, tentunya melalui seleksi-seleksi yang sangat ketat pemirsa. Ternyata setelah kita menggali ternyata peran dari ombudsman sendiri sangatlah penting sekali untuk masyarakat yang ada di Indonesia maupun Provinsi Jambi. Nah, baik pemirsa, untuk melanjut obrolan kita selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama saya, Salsa Ayu Amelia dalam BTV Inspiratif. Baik, masih bersama Pak Saiful, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, yang saat ini menyimak kembali lagi obrolan kita sebelumnya, Pak, tentang kasus-kasus terupdate di Provinsi Jambi mengenai pembicaraan tadi Bapak bilang SD Negeri 135 mengenai itu kabarnya seperti apa, Pak? Kabarnya sudah dibuka atau sudah dikembalikan atau rekomendasi dari ombudsman sendiri gitu? Jadi kemarin kita setelah mengetahui dari teman-teman media adanya pemagaran SD tersebut, besoknya saya langsung turun ke lapangan mengecek situasi, melihat sesungguhnya apa sih yang terjadi. Saya sudah bertemu dengan pihak ahli waris. Yang pertama saya sudah temu dengan mantan lurah yang di Eka Jaya dahulu, dan pihak-pihak yang mengetahui konflik atau penyebab kenapa SD 135 itu dipagar. Setelah saya mengetahui memang dari pihak yang hari ini memegang sertifikat tanah terhadap SD tersebut dan halamannya itu hari ini menginginkan adanya ganti rugi dari pemerintah kota terhadap tanah tersebut. Jadi setelah saya telusuri, sementara di pihak yang lain dari mantan lurah Eka Jaya yang juga tahu kejadian yang sesungguhnya persoalan tanah itu menyampaikan bahwa dahulu katanya lokasi tanah itu merupakan areal pasum, areal fasilitas umum yang telah diberikan oleh pemilik tanah waktu itu Pak Hamzah untuk dibangun fasilitas umum oleh pemerintah kota. Itu menjadi prasyarat agar dibangunnya akses jalan menuju daerah tersebut.
Jadi pihak ahli waris dahulu mengajukan agar dibangun jalan, lalu sebagai kompensasinya pihak pemerintah menginginkan adanya zona fasum yang harus dikeluarkan dari sebagian tanah mereka. Itulah lokasinya, awalnya cerita dari Pak Imam Nawawi Lurah waktu itu. Berarti inilah awalnya. Ya, ternyata perkembangannya sampai hari ini, fasilitas umum ini kan tergantung pemerintah membangun apa terserah. Ternyata pemerintah mau membangun lembaga pendidikan. Itulah dibangun SD 135. Tetapi ternyata hari ini muncul pihak dari yang memegang sertifikat, yaitu dari Pak Haji Ali, mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya dan meminta ganti rugi dengan pemerintah. Nah, inilah yang harus Ombudsman hadir, memfasilitasi semua pihak yang hari ini berkepentingan dalam konteks itu, supaya ada jalan keluar. Prinsipnya bagi kami kemarin, karena pihak dari yang memegang sertifikat juga sudah datang ke Ombudsman, saya sudah jelaskan. Pertama, yang jelas aktivitas pendidikan di sekolah 135 ini harus berjalan dengan baik, itu dulu. Psikologis anak-anak didik, termasuk guru, pendidikan anak-anak, juga harus kita jaga dengan baik. Publik atau masyarakat itu tidak lagi melihat benar salahnya Bapak memagari SD ini, saya sampaikan demikian. Orang lebih melihat efek secara psikologis terhadap anak didik, dan ini buruk. Kalau ada sekolah yang dikandangin, dipagarin, kemudian anak masih sekolah di dalam, tentu akan menjadi mempengaruhi emosi anak-anak dan termasuk tenaga didik. Maka kemarin saya meminta kepada yang memagari, kalau memang kasus ini bisa baik, bisa selesai dengan maksimal, dan Ombudsman bisa ikut turun tangan, kami berharap Bapak buka itu pagar. Supaya apa? Kalau buka itu pagar, berarti kita tidak ada hal-hal yang sangat untuk dipertentangkan. Yang jelas solusinya bagaimana keinginan Bapak bisa terpenuhi, pemerintah kota juga tidak, untuk memenuhi itu pemerintah juga tidak melanggar aturan. Tentu harus ada win-win solution antara kedua pihak ini, sehingga persoalan ini bisa cepat dengan selesai. Kita lanjut ke harapan Pak Saiful untuk pemirsa di rumah dan masyarakat Provinsi Jambi itu seperti apa, Pak? Boleh share kepada pemirsa di rumah. Baik, kalau saya hari ini perlu diketahui masyarakat secara luas, Ombudsman ini didirikan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, itu memang semata-mata untuk hadir membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik. Apabila masyarakat mengalami pelayanan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik, datanglah ke Ombudsman, laporkan dan beritahu. Kami akan bantu untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi sumbatan sehingga masyarakat, warga tidak mendapat pelayanan yang baik. Dan ini memang didirikan untuk masyarakat. Kita hadir ingin melibatkan masyarakat, peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat juga untuk bisa ikut memantau standar-standar pelayanan di setiap instansi. Apabila memang ditemukan bahwa pelayanan tidak baik, pelayanan tidak adil, pelayanan tidak mengedepankan humanis, pelayanan bahkan tidak mendapat pelayanan sekalipun, kasih tahu dengan Ombudsman. Kita fasilitasi dan kita akan hadir untuk membantu menyelesaikan hak warga untuk mendapatkan pelayanan. Itu yang paling penting. Jadi sekaligus saya ingin sampaikan kepada masyarakat, silakan datang ke Ombudsman, laporkan apa keluhan Anda. Baik pemirsa, Anda telah menyimak obrolan saya bersama Pak Saiful Roswandi, seorang Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jambi saat ini. Tentunya waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saya Salsa Ayu Amelia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan terima kasih, saksikan selalu BTV Inspiratif Senin dan Kamis jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.